Oke, halo anak-anak, kembali lagi di SMK PGRI Klungkung bersama Ibu Sayu pada mata pelajaran Matematika. Nah, pelajaran hari ini kalian itu akan mendapatkan yang pertama kita akan membahas soal minggu lalu di mana kalian masih ada beberapa yang keliru mengerjakan ya. Kemudian yang kedua, Ibu akan memberikan latihan soal untuk kalian agar kalian lebih paham. Selanjutnya kita akan mengenal materi di pelajaran minggu depan. Nah, sebelum kita lanjut bahas soal, kalian masih ingat nggak apa itu limit? Apa sih pengertian limit? Limit adalah pencapaian suatu batas yang mendekati nilai tertentu oleh suatu fungsi. Jadi Ibu ulang ya, limit adalah pencapaian suatu batas yang mendekati nilai tertentu oleh suatu fungsi. Nah, seperti yang Ibu bilang dulu, kalau misalnya dalam contoh dalam kehidupan gitu, sesuatu yang pengen kamu ambil itu sesuatunya udah ada di depan mata kamu, tapi kamu nggak bisa gapai. Nah, kondisi itu yang dimaksud dengan limit, di mana limit itu disimbolkan oleh X mendekati atau Y mendekati atau Z mendekati, tapi bukan sama dengan, ingat ya, hanya mendekati dan bukan sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan mulai bahas soal. Soal yang kemarin itu adalah limit X mendekati 3 dari X kuadrat min X min 6 per 4 min akar 5X plus 1 itu sama dengan berapa? Nah, di sini cara pengerjaannya itu sebenarnya sangat mudah. Kalian cukup dengan mengalihkan sekawan dan pemfaktoran. Tapi kemarin kalian banyak keliru di nilai pemfaktorannya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Simak berikut ini. Oke, ini dia cara pengerjaannya. Jadi, di sana sudah ada di layar ya, di layar kalian simak baik-baik, di mana pertama-tama kalian harus mengalihkan dengan sekawan. Sekawan dari mana? Sekawan dari penyebutnya. Yang mana namanya penyebut? Yang ada di bawah per, ya. Penyebut itu yang ada di bawah per. Jadi kalian kalikan sekawannya, di mana sekawan dari 4 minus akar 5X plus 1 itu adalah 4 plus akar 5X plus 1. Nah, jadi di sana kalian hanya tinggal mengganti tanda minus menjadi tanda plus. Nah, setelah kamu kalikan sekawan, kamu akan mendapat hasilnya di bagian penyebut ya. Kalau yang di bagian pembilangnya itu masih tetap sama. Jadi di mana bagian pembilangnya adalah X kuadrat min X min 6 dikalikan oleh 4 akar 4 ditambah akar 5X plus 1. Nah, bagian penyebutnya akan menjadi 16 minus 5X plus 1. Nah, kenapa bisa berubah jadi 16? Karena di sana, kamu lihat di bagian atas lagi ya, ada 4 kali 4, itu sama dengan 16. Kemudian 4 dikali positif 5, akar 5X plus 1. Kemudian minus akar 5X plus 1 dikali 4 itu akan habis ya. Jadi bisa dicoret menghasilkan 0. Dan terakhir akar kali akar. Akar 5X plus 1 dikali akar 5X plus 1. Nah, itu akarnya hilang. Hanya kamu di sini bermain tanda. Minus kali plus itu akan menjadi minus. Nah, setelah mendapat di bagian bawah, kita masih olah bagian bawah ya, bagian penyebutnya. 16 minus 5X plus 1 itu diolah menjadi 15 min 5X. Di mana dapat 15? 15 itu ada konstanta 16 dikurangi konstanta 1 ya, yang tidak ada variabelnya. Nah, kemudian min 5X itu didapat dari minus dikali koefisien dari variabel X. Jadinya dapat min 5, terus ditambahin X ya dengan variabelnya. Nah, selanjutnya untuk di bawahnya kamu beralih lagi ke bagian atas, di bagian pembilangnya. Jadi di sana bisa kamu faktorkan X kuadrat min X min 6 menjadi X min 3 X plus 2. Sebelum memfaktorkan, kamu ingat dulu angka berapa saja yang kalau dikalikan akan menghasilkan minus 6. Akan menghasilkan konstantanya. Tapi kalau ditambah atau dijumlahkan, akan menghasilkan koefisien dari variabel X. Nah, jadi kamu cari berapa kali berapa menghasilkan minus 6, kalau ditambahin dapatnya minus 1. Itu adalah min 3 dan plus 2, jadi pemfaktorannya seperti itu. Nah, di bagian penyebutnya atau di bawahnya, kamu juga faktorkan. Kamu keluarkan min 5-nya ke depan. Jadinya tuh min 5 dikali X min 3, itu bisa kamu
coret ya, X min 3-nya bisa kamu coret. Jadi hasilnya X plus 2, sisanya ya, X plus 2 dikali oleh 4 plus akar 5X plus 1 per minus 5 dari limit X mendekati 3. Selanjutnya kamu apakan setelah kamu dapat hasilnya itu? Betul sekali, kamu substitusikan nilai X mendekati 3. Kamu ganti semuanya dari nilai variabel X-nya menjadi 3. Sehingga kamu dapat di bawahnya menjadi sekian. Dan hasil akhirnya adalah minus 8. Nah, semoga kamu paham ya. Sekarang penjelasannya di mana kalian keliru, kalian cek lagi. Agar kalian paham, seperti biasa Ibu sudah menyediakan contoh soal yang harus kamu kerjakan. Nah, tugas ini kamu kumpul di grup WA. Atau kalau kamu bisa komen langsung di videonya Ibu, di video kali ini kamu boleh komen langsung. Jadi Ibu sekalian nih meriksanya gitu ya. Nah, materi selanjutnya. Untuk minggu depan kita akan beralih ke materi statistika. Kamu tahu nggak apa itu statistika? Materi statistika ini sudah sering kamu dapetin loh. Jadi kamu udah dapat di kelas 8, kamu juga sudah dapat di kelas 9, bahkan kamu dapat di kelas 6 SD. Tapi di kelas 6 SD itu konsep statistikanya masih sangat sederhana ya. Nah, di kelas 8 dan kelas 9 kalian sudah dapat yang lebih mendalam lagi. Selanjutnya sekarang jauh lebih dalam lagi ya. Penasaran nggak apa itu statistika? Statistika itu adalah materi pengolahan data. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data. Contohnya nih, mencari rata-rata, mencari data tengah, mencari modus, mencari kuartil, ataupun simpangan kuartil dan lain-lain. Nah, materi statistika ini sangat berguna loh dalam kehidupan. Termasuk kalian yang belajar di SMK. Kenapa? Karena nanti suatu saat kalian bekerja, kalian itu pasti disuruh menghitung berapa sih rata-rata bahan yang digunakan untuk masak gitu contohnya. Berapa sih rata-rata gelas yang dipakai untuk melayani tamu, kalau ada tamunya berapa banyak gitu. Nah, jadi Ibu harap sebelum kita belajar minggu depan materi ini, kamu sudah searching atau browsing lah di internet, belajar tentang sedikit materi statistika bagi yang belum punya buku. Nah, yang sudah punya buku, kamu boleh baca-baca bukumu dulu ya, sebelum kita lanjut di materi ini minggu depan. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu hari ini. Ibu harap kamu mengerti ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di minggu depan.